Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda sehat dan terus semangat. Sehat menjadi kata magnet yang menjadi pengharapan bagi jutaan manusia di dunia dan pasti termasuk orang Indonesia yang saat ini sedang dilanda pandemi global COVID-19. Dan tentu semangat saya harapkan karena dengan semangat maka imun kita akan meningkat sehingga kita bisa bertahan untuk menghadapi serbuan virus COVID-19 ini. UNER Channel kali ini mengajak Anda untuk belajar dari Inggris khususnya karena saya kedatangan tamu atau saya kontak memang saya undang Mas Randy Pahrun, yaitu salah satu kandidat doktor di Leeds University di Inggris yang berasal dari Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Erlangga. Nah, ini Mas Randy. Wah, tampaknya tambah gondrong aja ini. Nggak sempat potong ya. Ya, mahal di sini, Pak. Oke, mahal ya. Kalau di Surabaya pasti teman sendiri lebih murah ya. Mas Randy ini sekarang sedang menempuh program doktor S3 di mana Mas Randy? Saya ngambil doktor politik di University of Leeds, Pak Suko, masuk tahun 2019. Jadi ini udah mau masuk tahun ketiga. Nah, tahun ketiga, tentu saja kan itu sebelum pandemi Mas Randy ya, awal-awal pandemi atau sebelum Betul, pandemi ya. waktu. Oke. Nah, Belum, kemudian 2019 Juni saya datang, jadi setengah tahun kemudian baru pandemi. Nah, ketika masuk, kemudian sistem perkuliahannya gimana di sana saat-saat selama pandemi ini, Mas Randy? Ya sebetulnya tidak berbeda dengan Indonesia, Pak. Jadi di sini ketika pandemi, universitas menutup kampus, kemudian semua proses pembelajaran itu dialihkan ke online Ya. lewat beberapa platform gitu. Biasanya lewat Teams, Microsoft Teams. Nah kemudian pemerintah kan mengangkat perlahan-lahan batasan-batasan kebijakan ya, sehingga kemudian perlahan-lahan pula mahasiswa diizinkan kembali ke kampus, modelnya hybrid. Jadi ada yang datang dari Zoom gitu ya, dari platform online, ada yang datang secara fisik untuk melihat kuliah, untuk menyaksikan kuliah. Jadi itu sistem pembelajarannya begitu. Ya, ini tentu saja pertanyaannya kira-kira pasti mengarah dengan perbedaan kondisi ya. Saat ini di Indonesia kan dengan dulu ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar ya, dan itu hanya beberapa kota misalnya Jakarta saja, kemudian Surabaya, Gresik, Sidoarjo, kemudian Malang Raya. Nah, kemudian sekarang saat ini menjadi PPKM semua Jawa Bali, dan sekarang ditambah lagi teruskan dengan yang disebut dengan PPKM darurat. Jadi apa ya istilahnya sebetulnya kalau saya cenderung PPKM itu disingkat apa ya, program perlindungan kesehatan masyarakat biar ada konstruktif kalau orang komunikasi kan begitu kata-kata diksi yang kita pilih. Nah sekarang dikembangkan keluar Jawa 15 kota. Nah selama di sana gimana Mas dengan ikhtiar dari pemerintah dan sikap masyarakat? Ya jadi sebetulnya pemerintah di sini itu kan yang berkuasa, partai berkuasanya itu partai konservatif, Pak. Jadi disebut sebagai Tories, gitu, kelompok Tories. Nah, partai konservatif ini sama seperti Donald Trump, sama seperti Bolsonaro di Brazil itu sangat populis. Pada awalnya mereka juga persis sama dengan Indonesia, dengan USA, bahwa pandemi ini diremehkan. Sebetulnya itu gejala yang tidak hanya terjadi di Indonesia. Di sini pun juga. Cuma berbedanya adalah pada masa awal pandemi itu Perdana Menterinya kena COVID, ya, Boris Johnson itu. Jadi dia yang awalnya berkoar-koar bahwa pandemi ini tidak berbahaya, kebijakannya tidak serius dan seterusnya, pada akhirnya berubah 180 derajat. Nah, pada saat-saat awal itu saya ingat ya semua di lockdown bertahap. Semua kota, semua. Betul, ya semua kota. Bentuknya lockdown seperti apa, Mas? Jadi sampai pada kategori begini, terutama yang orang tua, Pak.
Karena di sini Iya. itu kan, kalau di Indonesia kan bonus demografinya pada Tinggi ya. usia produktif. Nah, kalau di sini itu usia tua yang Lebih paling banyak ya. banyak. Hmm. Ya, sehingga kemudian dulu itu ada program namanya shielding. Jadi shielding itu tidak mengizinkan orang tua di atas 60 tahun keluar rumah. Jadi Hmm. semua suplai makanan, kebutuhan sehari-hari itu dipasok di depan pintu. Hmm. Tuh. Sementara Oleh pekerja pemerintah ya, oleh oleh pemerintah. oleh negara, ya. Hmm. Sementara pekerja esensial, misalkan konstruksi Ya. jembatan, hal-hal Hmm. seperti itu masih diizinkan untuk bekerja. Ya. Tetapi sebagian besarnya itu diliburkan. Nah, bagusnya di sini adalah undang-undangnya atau peraturan negaranya. Kalau di Indonesia kira-kira seperti undang-undang kekarantinaan, itu sekaligus menjamin ekonomi ekonomi masyarakatnya. Jadi yang tidak bekerja itu tetap digaji oleh negara. Ya, Oleh kemudian negara ya. perusahaannya, ya, terus kemudian perusahaannya itu disuntik dana gitu agar Dana mereka pemerintah. betul dana pemerintah. Jadi kalau saya nggak salah dulu 300 juta pound sterling ya anggaran yang disiapkan ketika itu besar sekali, entah berapa triliun hitungannya. Ya. Nah, Mas Randy, kalau lihat semacam itu, gimana masyarakat ada nggak yang menentang atau melawan terhadap lockdown itu, misalnya reaksi-reaksi publik? Jangankan lockdown ya, sebetulnya di Eropa itu Pak, di Inggris terutama, mereka kan nggak kulino pakai masker. Jadi kan tidak terbiasa. Ya. Menggunakan masker Ya. itu tidak terbiasa. Dan di sini kan konsepsi atau imajinasi terhadap human rights atau hak asasi manusia ya, Asasi kebebasan manusia. itu sangat sangat tinggi. Sehingga ketika orang dilarang keluar rumah, itu dimunculkan kemudian isu bahwa ini violating, melanggar human rights. Nah, ada saja kelompok-kelompok seperti itu. Kemudian yang kelompok anti masker, yang melawan kebijakan pemerintah ya. Ya, betul. Kelompok anti masker itu juga ada. Kemudian ada yang kelompok anti vaksin juga. Jadi banyak juga. Tetapi kenapa kemudian sekarang kan kita barusan menyaksikan Piala Eropa dan itu di Inggris dengan bebas, artinya kan kondisinya jauh lebih baik. Nah, ketika lockdown, kemudian proses penanganannya itu apa yang menarik, Mas Randy, yang mungkin bisa ditiru oleh kita? Ya, jadi kegagalan Inggris ini sebetulnya sejak awal karena persis seperti Indonesia meremehkan, sehingga pandemi itu sudah terlanjur naik, kemudian baru perketat gitu ya, lockdown-nya dan seterusnya. Cuma beberapa hal yang menurut saya penting itu adalah bahwa di sini itu Perdana Menteri itu bicara tidak atas nama dirinya sendiri. Di kanan dan kirinya itu selalu ada scientific advisor. Jadi seperti kepala ini yang peneliti menarik utama ini. Inggris. Gitu, ada dua. Jadi Satu itu kepala. Jadi Perdana Menteri berdiri, di sebelah kirinya ada advisor dari ilmuwan. Dari sains ya, ilmuwan. Sebelah kirinya dari penyakit spesialis penyakit ini, epidemiolog. Jadi selalu begitu. Jadi selalu begitu. Ketika dia menyampaikan, itu ada dua orang ini yang mendampingi, yang kemudian memberikan klaim ilmiah terhadap apapun kebijakan yang diambil oleh negara. Ada presentasi data di sana. Jadi dia tidak bicara sendiri dan didampingi militer atau jenderal tertentu, tidak. Ya, ini menarik ini. Ini menarik saya kira. Jadi artinya legitimasi keilmuannya ada ya, sehingga itu yang membuat masyarakat menjadi trust-nya menjadi tinggi, Mas Randy. Ya, apalagi di Inggris ini ada satu badan yang itu memegang kewajiban untuk keputusan-keputusan yang berhubungan dengan penyakit. Ya. Sama seperti kalau di USA itu ada Anthony Fauci kalau saya nggak salah. Nah, Dr. Fauci itu kalau Ini di bukan sini semacam departemen kesehatan gitu, bukan ya? Berbeda. Jadi menteri kesehatannya itu tidak berhubungan dengan dua badan ini. Gitu ya. Yang satu itu ngurusi khusus tentang sains, kemudian yang satu itu ngurusi khusus tentang penyakit. Ini berbeda. Kementerian Kesehatan itu lebih pada misalkan kebijakan vaksin. Ya, nah,
di antara mereka ini ada yang bergelar Sir, itu artinya betul-betul gelar kebangsawanan yang dianugerahi oleh ratu, sehingga kemudian orang memandangnya itu ya tidak adalah representasi dari kerajaan gitu. Jadi Itu dia yang membuat semacam begawan tuh ya. Jadi trust ya masyarakat itu tinggi sekali. dituakan. Okay. Betul, dituakan. Jadi tidak ada perdebatan di luar keyakinan saintifik yang sudah disampaikan dalam konferensi pers. Kalaupun ada perdebatan itu ya tidak sampai seperti di Indonesia sampai terjadi polarisasi. Di sini sangat minim. Nah, ini kan juga berkaitan dalam analisa saya. Ini kan salah satu yang membuat masyarakat kita ini agak ragu, bimbang. Bahkan riset SMCR itu sekitar 30% ya, 25%, 30% yang menyatakan tidak divaksin. Ini kan tidak percaya vaksin misalnya, atau karena tidak mau. Ini kan juga agak memprihatinkan ya. Ruang media sosial itu dianggap sebagai ruang yang agak liar di Indonesia itu, yang kemudian informasi dengan bebas. Nah, gimana kondisi media sosial di Inggris? Ya sebetulnya ada saja Pak kelompok-kelompok yang menyebarkan disinformasi itu ya, terutama mereka yang tidak puas ketika misalkan tidak boleh bekerja, kemudian tidak ada tontonan sepak bola, ya saat itu kan sempat dilarang, atau kalaupun ada itu penontonnya tidak boleh masuk dan seterusnya. Tetapi lagi-lagi ada satu kebijakan yang menurut saya bagus itu. Jadi di Inggris ini mereka bikin satu slogan itu sederhana. Ya, satu slogan itu sederhana, tidak bertele-tele. Sudah cuma stay at home, kemudian protect NHS, save lives. Hanya 3 itu saja. Itu kemudian sangat membekas ke orang. Stay at home, orang disuruh di rumah, protect NHS. NHS itu kira-kira seperti BPJS di Indonesia. Jadi itu institusi yang sangat terhormat, yang tiap hari Kamis malam itu orang keluar rumah, keluar jendela untuk bertepuk tangan. Gitu ya, untuk bertepuk tangan memberi penghormatan terhadap NHS ini. Nah, yang terakhir protect lives. Jadi jargonnya itu mudah dimengerti. Orang kemudian ya sudah. Gitu. Dan artinya pesan komunikasinya itu tunggal ya, tidak macam-macam itu. Tidak multitafsir. Tidak multitafsir ya. Kalau yang Anda ceritakan setiap Kamis malam yang dikasih tepuk tangan penduduk itu apa, Mas? Jadi gini, ada sebuah tradisi di awal pandemi itu, karena kita negara ini melihat ya, masyarakat itu melihat betapa bekerja kerasnya nakes itu tenaga kesehatan di sini, maka tiap Kamis malam itu orang keluar jendela saja, tidak berkumpul, tidak bertemu, tapi hanya keluar jendela. Kemudian jam 8 persis mereka bertepuk tangan. Itu ada yang sambil nyumpet kembang api dan seterusnya. Itu adalah penghargaan terhadap tenaga kesehatan. Memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan. Betul, itu setiap minggu. Setiap minggu selalu dilakukan. Gitu. Ini artinya kan partisipasi sosialnya cukup bagus, rasa peduli, meskipun hanya sebuah tepuk tangan ini kan saya kira kan sangat membantu membangun solidaritas rakyat ya. Ya betul. Jadi Perdana Menterinya, saya menyebutnya itu sebagai sebuah pertobatan politik ya. Jadi setelah Perdana Menteri ini kalau orang politik lihatnya gitu, pertobatan politik dari Perdana Menteri ya. Betul. Jadi ketika Perdana Menteri itu kena COVID, itu kan ada sangat kuat ya tanda-tanda sinyal bahwa dia melepaskan diri, ingin lepas dari propaganda Donald Trump atau asumsi-asumsi orang-orang yang menyebutkan bahwa si Boris Johnson ini anteknya Donald Trump dan semacam itu. Kemudian Boris memulai langkah-langkah recovery ekonomi, recovery politik, recovery kesehatan, ya termasuk dengan cara itu tadi, bertepuk tangan itu. Jadi dia tiap jam 8 malam hari Kamis dia keluar dari kalau di sini disebut sebagai number 10. Jadi ada rumah nomor 10 di Downing Street. Nah, itu rumah kantornya Perdana Menteri. Dia selalu keluar pintu dan bertepuk tangan. Situasi sekarang gimana? Mencari makan atau dan sebagainya, sudah kondisi normal semua sekarang? Ya, sebetulnya di antara normal dan ketidaknormalan, Pak.
Suko, Ya. karena negara itu sudah memutuskan bahwa tanggal 19 Juli ini semua batasan itu diangkat, Ya. gitu ya, semua restrictions. Batasan apa aja? Restriksi apa aja, Mas? Misalkan pub itu sudah boleh buka sampai pagi, tidak dibatasi jam, kemudian konser musik, ya, pertunjukan seni, opera dan seterusnya itu sudah mulai diizinkan, bioskop dibuka dan sebagainya. Sebelumnya Inggris mau memberlakukan semacam bertahap gitu untuk kembali ke normal, yaitu dia melakukannya sangat hati-hati bertahap. Tapi memang sekarang pun meskipun orang sudah berpersepsi bahwa ini sudah aman, angka-angka menunjukkan bahwa kasus COVID ini sudah mulai naik meskipun angka kematiannya turun gitu ya. Ya seperti itu. Lagi-lagi ini keputusan politik ya, bukan keputusan atas nama medis ya. Keputusan politiknya adalah bahwa tanggal 19 diangkat semua restriksi itu. Jadi sama seperti kita bayangkan di Indonesia tiba-tiba karena vaksin sudah banyak, terus PPKM diangkat, gitu. Meskipun angkanya masih tinggi. Nah, kira-kira seperti itu. Mas Randy, kemudian apa ya peran sosial ya atau kampus misalnya kan kalau di Indonesia itu banyak kan kampus yang peduli membantu secara informal, ada perorangan dan sebagainya. Tradisi-tradisi masyarakat di sana gimana, Mas? Jadi kampus di Inggris itu punya semacam tradisi untuk menciptakan sebuah pendampingan, kira-kira seperti itu ya, pendampingan terhadap komunitas-komunitas yang hidup di sekitar kampus. Gitu. Kalau misalkan di Leeds maka wilayah-wilayah Leeds itu, terutama kelompok-kelompok marginal ya, kelompok-kelompok kulit hitam, black, kemudian kelompok-kelompok berwarna gitu, yang ekonominya itu rendah, itu didampingi oleh mereka untuk bisa recovery secara ekonomi, secara sosial gitu ya. Misalkan sebuah contoh, misalkan kampus itu kan selalu punya sports club misalkan Pak. Ada sports club itu mulai sepak bola macam-macam A sampai Z, olahraga itu ada. Dan itu aktivis-aktivis kampus ini menyebar di perkampungan lah dalam tanda kutip ya di sini untuk memberikan fasilitasi. Perkampungan ya, komunitas-komunitas itu ya. Betul. Untuk memberikan fasilitasi akses terhadap misalnya gym. Apa? Misalnya ini untuk memberikan fasilitasi akses kepada gym itu kan jadi bayar. kampus kemudian menjadi penghubung terhadap klub-klub itu ya. Ya, itu salah satu contoh. Yang terlibat dari kampus itu dosennya atau tekniknya atau mahasiswa? Dari atas ke bawah sebetulnya Pak, dari atas ke bawah. Jadi voluntarisme di sini itu cukup tinggi. Di sini itu secara kultural voluntarisme itu sangat tinggi, gitu ya. Kenapa? Karena anak-anak muda misalkan ya, awal undergrad gitu, awal tahun mereka kuliah, itu mereka biasanya sudah terlibat dalam banyak sekali ikut sertaan sebagai volunteer. Gitu. Kenapa? Karena ini dianggap sebagai pencapaian mereka, dimasukkan dalam portofolio dan seterusnya, dan menjadi kebanggaan tersendiri. Jadi kalau di sini itu seperti itu, sehingga reputasi ya bagi tradisi mahasiswa ya. Ketika COVID kemarin outbreak ya, pandeminya kemana-mana, itu mereka menawarkan diri, misalkan mengantar makanan ke elder gitu ya, ke orang-orang tua ya. Kemudian mengkampanyekan vaksin dan seterusnya. Jadi ini cukup sistematis sebetulnya, dan itu didukung oleh kampus. Oleh kampus maupun pemerintah ya, usaha-usaha itu ya. Itu didukung. Ya itu, saya kira itu pelajaran menarik bagi kita bahwa mahasiswa punya semangat untuk volunteer tadi yang kemudian membantu apapun dilakukan, sekalipun hanya misalnya mengantar obat atau mengantar makanan kepada orang tua. Mas Randy, kira-kira pesan apa untuk rakyat Indonesia atau kebijakan Indonesia yang mungkin bisa Anda tawarkan ke kami yang saat ini sedang menghadapi situasi yang sangat rumit ini, Mas Randy?
Ya sebetulnya membandingkan antara Inggris dan Indonesia mungkin untuk sebagian besar orang terdengar tidak begitu adil gitu ya. Tetapi ada beberapa menurut saya kearifan yang bisa didapat, misalkan tentang bagaimana kita konsekuen ya, dalam membicarakan sebuah kebijakan misalkan. Jadi negara harus betul-betul berwibawa dalam membentuk sebuah keputusan politik sehingga itu tidak menimbulkan perlawanan, tidak menimbulkan kekecewaan. Pada satu sisi juga masyarakat sangat empatik, mereka bahu-membahu menjaga diri, gitu ya, sehingga apa yang kemudian ditakutkan sebagai malapetaka itu bisa dilewati bersama-sama. Jadi banyaklah aksi simpatik yang mestinya bisa kita lakukan, gitu ya. Kalau misalkan di Indonesia itu ada kelompok-kelompok anti vaksin dan seterusnya, di sini juga ada. Tapi memang perbedaan besarnya adalah bahwa ada juga. Jadi perbedaan besarnya apapun yang mereka lakukan, meskipun itu dilindungi undang-undang, ya, tetapi kampanye positif terhadap vaksin, kemudian penghargaan terhadap mereka yang sudah tiada atau meninggal itu apresiasi ya, dihayati sebagai sebuah komitmen atau sebuah kekuatan bersama. Ya, saudara, kita menyaksikan hal yang sangat menarik, pelajaran dari Inggris yang bisa kita petik yang disampaikan Mas Randy Pahrun yang saat ini sedang mengambil doktor di Leeds University. Pelajaran yang bisa dipetik adalah salah satu yang penting adalah kesediaan kampus atau kepedulian kampus untuk terlibat dalam proses-proses membantu masyarakat, menguatkan masyarakat di dalam menghadapi COVID. Dan yang kedua yang jauh lebih penting adalah bagaimana Perdana Menteri atau pimpinan negara itu di dalam setiap statementnya selalu didampingi dua begawan, yang satu dari kesehatan, yang satu dari epidemiolog, yang intinya bahwa mengatasi COVID ini basicnya adalah ilmu pengetahuan. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Tetap sehat, semangat, mohon maaf kurang-kurangnya, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Salam dari UNER Channel yang selalu memberikan informasi edukatif berbasis ilmiah.